semoga ibu-ibu hamil semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ibu Bara. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Kebidanan Nogwari Poltekkes Gunung Sorong. Di sini saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu hamil semuanya terkait dengan bagaimana cara membuat wedang jahe untuk ibu-ibu yang mengalami mual muntah pada kehamilan. Ya, sebelum saya mengajarkan ibu-ibu bagaimana cara membuat wedang jahe, sebelumnya ibu-ibu harus tahu dulu apa sih manfaat jahe untuk ibu-ibu hamil semuanya. Jahe selain yang digunakan untuk memasak pada ibu-ibu semuanya, ternyata jahe itu bisa mengatasi mual muntah loh pada ibu-ibu selama kehamilan. Jahe merupakan tanaman herbal yang selain digunakan untuk dipakai untuk memasak, ternyata jahe itu tadi yang seperti saya katakan dapat mengatasi mual muntah pada ibu hamil selama kehamilan. Kok bisa sih ibu hamil itu bisa mengalami mual muntah? Iya, karena selama kehamilan itu karena ada dipengaruhi oleh hormon kehamilan sehingga menyebabkan ibu hamil itu akan mengalami mual muntah. Apabila mual muntah itu tidak bisa diatasi, nanti dapat menyebabkan namanya hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan sehingga ibu hamil tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain obat vitamin B6 yang diberikan dari puskesmas untuk ibu-ibu yang mengalami mual muntah, ternyata dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari berbagai hasil penelitian yang meneliti bahwa jahe itu ternyata bisa loh mengatasi mual muntah pada ibu hamil, terutama ibu hamil yang trimester 1 yang masih mengalami mual muntah. Nah, kenapa sih jahe itu bisa mengatasi mual muntah pada ibu hamil? Ternyata jahe itu memiliki kandungan namanya minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini dapat digunakan untuk mengatasi mual muntah karena minyak atsiri ini berfungsi untuk menyegarkan dan memblok supaya ibu hamil itu nggak mengalami mual muntah. Dari berbagai hasil penelitian ibu-ibu yang sudah diteliti, ternyata jahe ini memiliki kandungan selain minyak atsiri, dia juga memiliki kandungan gingerol. Kemudian ada beberapa kandungan lain yang dapat untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil. Misalnya penelitian yang sudah saya lakukan pada tahun lalu, di mana ibu-ibu hamil itu dikasih permen jahe selama 1 minggu dan ternyata ibu hamil yang tadi mual muntahnya parah itu bisa menurun menjadi mual muntah yang ringan setelah diberikan permen jahe selama 1 minggu. Tetapi ingat ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti mengkonsumsi jahe itu ada dosisnya, dosis aman sehingga aman untuk dikonsumsi saat ibu-ibu nanti mau membuat wedang jahe. Baik, berikut saya akan ajarkan bagaimana cara membuat wedang jahe. Nah, sebelum ibu-ibu itu membuat wedang jahe, ibu-ibu harus tahu dulu apa saja alat dan bahan yang harus digunakan untuk membuat wedang jahe. Nah, alat dan bahan yang harus digunakan yaitu ada jahe yang takarannya 1 ruas jari, itu setara dengan 250 mg. Kemudian jahenya dicuci bersih, kemudian habis itu dihaluskan. Selanjutnya ada gula merah yang sudah dihaluskan. Kemudian ada saringan yang nanti digunakan untuk menapis jahe yang sudah dimasak. Kemudian ada gelas dengan sendok. Kemudian ada air 500 ml. Kemudian ada panci dan kompor untuk merebus atau memasak wedang jahe. Yang pertama, kompornya dinyalakan, kemudian kita meletakkan panci di atas kompor. Kemudian kita memasukkan air sebanyak 500 ml ke dalam panci. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih. Jadi kita masukkan jahe yang tadi sudah dihaluskan ke dalam panci.
diaduk. Kemudian setelah kita masukkan jahenya, kita masukkan gula merah yang tadi kita sudah haluskan secukupnya ke dalam panci. Kemudian kita aduk dengan sendok dan kita tunggu hingga 3-5 menit. Setelah jahenya kita tunggu 3-5 menit, kemudian kita angkat dari kompor, kemudian kita saring menggunakan saringan dan tuang di dalam gelas. Nah, jahe yang kita sudah buat sudah siap untuk diseduh. Ibu-ibu ingin jika menambah cita rasa untuk wedang jahenya, ibu-ibu bisa menambahkan madu dan juga lemon. Nah, wedang jahe dari Prodi D3 Kebidanan Manokwari siap untuk diseduh. Nah, ibu-ibu sudah tahu kan bagaimana cara membuat wedang jahe yang benar dan aman untuk dikonsumsi. Nah, ibu-ibu juga harus mengetahui bahwa ibu-ibu itu bisa mengkonsumsi jahe itu dalam satu hari bisa 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tetapi ingat, setiap kali ibu membuat wedang jahe, misalnya pada pagi dan sore hari, harus memperhatikan jumlah atau takaran jahe yang digunakan. Ibu-ibu tidak boleh mengkonsumsi jahe yang terlalu berlebihan, karena nanti dapat memberikan efek yang kurang baik pada perut-perut ibu hamil semuanya. Nah, dalam takaran normalnya dalam satu hari itu ibu-ibu bisa membuat jahe itu pagi dan sore hari tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika ibu-ibu mau membuat wedang jahe pada pagi hari, ibu-ibu hanya perlu mengukur takaran jahe yang disediakan, yaitu seperti ukurannya, takarannya adalah 1 ruas jari. Itu sudah setara dengan 250 mg. Ingat ya ibu-ibu, tidak boleh mengkonsumsi jahe terlalu berlebihan. Setiap ibu-ibu mau membuat wedang jahe dalam satu hari tidak boleh mengkonsumsi jahe lebih dari 1 gram jahe. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara pembuatan wedang jahe. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Ibu sehat dan bayi juga sehat. Sampai jumpa lagi.